Selamat datang di Kavia Science. Pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang beberapa contoh soal dari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, di soal-soal yang akan kita jawab, baik penjumlahan atau pengurangan ini, kita akan masing-masing mengerjakan yang penjumlahan, akan ada penjumlahan tanpa menyimpan, dan dengan menyimpan. Dan untuk pengurangannya akan ada pengurangan, contoh soal pengurangan, yang dengan tanpa meminjam, dan juga dengan meminjam. Oke, pertama-tama mari kita sedikit ingat-ingat dulu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan ini. Nah, operasi perhitungan. Mari kita ingat kembali operasi dari perhitungan. Nah, misalkan kita punya dua bilangan yang ingin dijumlahkan. Kita punya 256 dan 233. Oke, di sini kita ingin jumlahkan ya. Kalau secara langsung, berarti kita tinggal jumlahkan nih. 6 tambah 3 itu 9. Oke, 5 tambah 3 itu 8. Dan 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Tapi, jika kalian agak sedikit kesulitan, atau belum terbiasa nih, dengan penjumlahan ke bawah seperti ini, kita bisa pakai kotak bantuan, gitu. Gimana kotak bantuan? Kotak bantuan begini. Misalnya kita kotakkan ini, ya, kita kotakkan nih kan. Nah, kita tulis di samping. Nah, 6 tambah 3 sama dengan 9, ya kan? Nah, nanti 9 ini hasilnya kita taruh di bawahnya gitu. Nah, gitu. Selanjutnya apa? 5 tambah 3. 5 tambah 3 itu sama dengan 8. Berarti tulis 8 ke sini, ke bawah sini ya. Oke. Yang terakhir 2 tambah 2. 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Nah, kita tuliskan hasil 4 ini ke sini. Ya. Oh ya, dan juga selalu ingat ya, untuk penjumlahan itu selalu dari sebelah kanan ke kiri gitu ya. Dia ke bawah, penjumlahannya dengan urutan dari kanan ke kiri. Selalu ingat itu. Nah, sekarang kita akan gunakan cara langsung dan cara kotak bantuan ini untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Untuk contoh soal yang pertama, kita pakai cara langsung dulu. Oke, mari kita jawab contoh soal yang pertama. Tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Contoh soal. Misalkan kita punya sebuah bilangan, dua buah bilangan yang ingin dijumlahkan. Di sini ada 1250 dijumlahkan dengan 300. Oke? Nah, di sini kalau secara langsung kita tinggal 0 tambah 0 berapa? Ya 0. Selanjutnya 5 tambah 0 itu sama dengan 5. Turun kan? Nah, 2 tambah 3 itu berapa? 2 tambah 3 itu 5. Oke. Nah, 1 ini tidak ada apa-apa, ya tinggal turunkan satunya. Nah, jadi dengan secara langsung kita dapatkan bahwa 1250 ditambah 300 itu sama dengan 1550. Itu soal yang pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Sama saja sebenarnya dengan soal yang pertama. Pertama kita jumlahkan dari sebelah sini dulu. Di sini kita punya 0 tambah 0. Ya, hasilnya 0. Tuliskan, ya 0. Selanjutnya kita punya 3 tambah 0. 3 tambah 0 itu 3 jawabannya. Jadi kita tuliskan 3. Di sini kita punya selanjutnya sebelah sini. 2 tambah 2 itu berapa? 4 hasilnya. Oke. Nah, 4 ini tidak ada apa-apa, turunkan langsung ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Kita punya 2110 dijumlahkan dengan 780. Oke. Sekarang kita jumlahkan secara langsung. 0 tambah 0 itu 0. 1 tambah 8 itu sama dengan 9. Oke. 1 tambah 7 itu sama dengan 1 tambah 7 sama dengan 8. 2 tidak ada apa-apa, turunkan 2-nya. Ya, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita punya bilangan 1322 yang di atas. Dan bawahnya itu kita punya bilangan 1220. Nah, penjumlahan seperti biasa lagi. Tinggal dijumlahkan. 2 tambah 0 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tuliskan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke.
1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi, 1322 ditambah 1220 itu sama dengan 2542. Nah, ini hasil penjumlahannya ya. Yang terakhir untuk contoh soal penjumlahan tanpa menyimpan. Di sini kita punya bilangan 1456 di atas, ditambahkan dengan 4230 yang di bawah. Nah, 6 tambah 0 di sini sama dengan 6. Tulis saja. 5 tambah 3 itu sama dengan 8. 4 tambah 2 itu sama dengan 6. 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, jadi dari penjumlahan yang kita lakukan, dari 1556 dijumlahkan dengan 4230, itu sama dengan 5686. Nah, itu 5 contoh soal tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Selanjutnya kita akan coba kerjakan penjumlahan dengan menyimpan. Kita akan kerjakan contoh soalnya. Nah, misalkan nih, kita punya dua buah bilangan. Kita punya bilangan 1348 dijumlahkan dengan 224. Nah, kalau kita perhatikan di sini, 8 tambah 4 ini kan lebih dari 10 ya. Lebih dari 9. Jadi untuk penjumlahan yang menyimpan itu, asalkan penjumlahan kita lebih dari 9, kita harus gunakan cara ini. Gimana caranya? Gini. Misalkan kita punya 8 tambah 4. Ya, kita pakai cara kotak lagi. Ya, kita pakai kotak bantuan. 8 tambah 4. Ini kita jumlahkan. Kita tuliskan di samping. Ternyata 8 tambah 4 itu sama dengan 12 kan? Nah, untuk cara penulisannya, ini kan ada 12 nih. Ada 1, ada 2, ya kan? Nah, 2-nya taruh di sini. Nah, 1-nya disimpan di atas. Oke? Nah, setelah 1-nya disimpan, 1 ini bakal jadi penjumlahan untuk yang ini nih. Nah, 1. Jadi, ini 8 tambah 4. Kita tuliskan di sini 2, 12. 1, 2, itu 12. Nah, selanjutnya yang bagian berikutnya, pas bagian puluhannya nih, kita jumlahkan. Jadi 1 tambah 4 tambah 2. 1 tambah 4 itu berapa? 5. 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Nah, jadi tulis 7 di sini. Oke? Selanjutnya kita punya 3 tambah 2. Ya, ini langsung karena tidak ada simpan. Dikarenakan 7 ini kurang dari 9, jadi kita tidak perlu simpan atau gimana-gimana gitu. Langsung saja. Di sini kita punya 3 tambah 2 ya. 3 tambah 2. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke. Selanjutnya untuk bagian ribuannya kita punya 1 tambah 2. 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Nah, di sini kegunaan kotak bantuan adalah untuk kita mengingat gitu. Penjumlahan yang lebih dari 9. Jadi kita bisa ingat, oh 8 tambah 4 itu sama dengan 12 ya. Berarti kita yang ini 2-nya kita taruh di sini. Ya, yang untuk satuannya itu. Yang satunya kita taruh simpan di atas. Dan itu yang kan udah simpan di atas, kita jumlahkan juga nih semua nih sampai ke bawah. Nah, itu maksudnya menyimpan, disimpan di atas. Oke? Biar lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, kita punya penjumlahan antara 4.378 dijumlahkan dengan 2.456. Nah, sekarang 8 tambah 6 ini lebih dari 9. Dan 7 tambah 5 juga lebih dari 9. Tahu dari mana? Nah, coba kita kerjakan dengan kotak bantuan. Misalnya kita kotakkan dulu nih, 8 tambah 6 ya. 8 tambah 6 itu sama dengan 14. Sama seperti cara sebelumnya, yang bagian satuannya taruh di sini. Oke? Jadi kita tuliskan sini jadi 4. Nah, berarti di sini disimpan 1 di atas 14 ya. Nah, sekarang selanjutnya kita gunakan juga kotak bantuan untuk yang sebelah sini, dikarenakan ini lebih dari 9 jumlahnya. Tapi ingat di sini udah ada 1, sehingga kita harus tambahkan juga 1-nya. Jadi untuk yang baris yang ini, kotak yang ini nih ke bawah itu sama dengan 1 ya, tambah 7 tambah 5. Nah, sama dengan 13. Ingat 13.
Ini lebih dari 9. Jadi 3-nya taruh di sini. Oke. Satunya taruh di atas lagi. Sama kayak yang sebelumnya. Jadi caranya seperti itu. Asalkan dia ada lebih gitu. Dari 9. Bilangan itu misalnya kayak 13 tuh kan. Nah, bilangan yang 3-nya itu ditaruh di bawah. Satunya ditaruh di atas. Untuk disimpan. Nah, 1, 3, 4. Ini kan bisa kita jumlahkan ya secara langsung kan. 3 tambah 4 itu berapa? 7. 7 tambah 1 sama dengan 8. Dikarenakan kurang dari 9, nah kita bisa tuliskan langsung tanpa menyimpan. Oke. Nah, selanjutnya sebelah ribuannya, 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Nah, didapatlah dari penjumlahan dengan kotak bantuan 4.378 ditambah 2.456 sama dengan 6.834. Oke, mari kita coba lagi di contoh soal yang ketiga. Di contoh soal yang ketiga kita punya dua bilangan yang dijumlahkan, yaitu adalah 4.259. Dan di bawahnya ada 3.264. Nah, di sini kira-kira dalam penjumlahannya 9 tambah 4 itu kan lebih dari 9, udah pasti kan? Karena ini udah 9, ini 4. Dijumlahkan ya pasti lebih dari 9. Jadi kita bakal pakai kotak bantuan untuk penjumlahannya. Gitu. Nah, 9 tambah 4 itu 13. Oke. Jadi si 3 taruh di sini. Oke. Satunya taruh di atas. Nah, 3-nya taruh di sini. Satunya taruh di atas. Nah, di sini kita punya penjumlahan 1 tambah 5 tambah 6. 5 tambah 6 itu 11. Itu udah lebih dari 9. Jadi, kita harus pakai kotak bantuan juga untuk mengerjakannya. Nah, jadi penjumlahan untuk yang ini, bagian puluhannya, kita bisa dapatkan 1 tambah 5 tambah 6 sama dengan 1 tambah 5 itu berapa? 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Nah, 12 itu lebih dari 9. Jadi, 2-nya taruh di sini, satunya taruh di atas. Selalu gitu. Asalkan lebih dari 9, kita pisah ini di sini, taruh di sini. 2-nya, satunya taruh di atas. Oke. Sekarang kita punya 1 tambah 2 tambah 2. 1 tambah 2 itu 3. Ya, yang atas ini. 3 tambah 2 itu 5. Jadi kita tuliskan 5. Nah, 4 tambah 3 itu berapa? 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Jadi, dengan menggunakan penjumlahan, dengan menyimpan, kita dapatkan bahwa 4.259 ditambah dengan 3.264 sama dengan 7.523. Untuk soal terakhir, di penjumlahan dengan menyimpan. Nih, kita punya dua buah bilangan. 3.829 dijumlahkan dengan 2.934. Nah, yang ini 9 tambah 4 itu lebih dari 9. Oke, kita coba dulu ya. Berarti kita kotakkan nih. Oke, kita kotakkan. Nah, di sini 9 tambah 4 itu sama dengan 13. Berarti 3 taruh sini. 1 taruh atas. Oke. Di sini kita punya 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 itu sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Karena ini tidak lebih dari 9, yaudah kita biarkan saja. 8 tambah 9 itu lebih dari 9 tentunya. Jadi kita pakai kotak bantuan. Kita tuliskan 8 tambah 3 itu sama dengan 17. Jadi 7-nya taruh di sini. Oke. Satunya taruh di atas ini nih. Nah. Yang terakhir kita punya bagian ribuannya 1 tambah 3 tambah 2. 1 tambah 3 itu sama dengan 4. 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Jadi, untuk nomor 4, 3.829 ditambah dengan 2.934 sama dengan 6.763. Seperti itu. Oke.
Semoga kalian paham untuk yang bagian penjumlahan dengan menyimpan ini. Kita lanjutkan lagi ke bagian pengurangan. Pertama kita akan bahas pengurangan tanpa meminjam. Contoh soal. Ya, kita langsung bahas ini. Contoh soalnya. Di sini kita punya 3.256. Kita mau kurangkan dengan 251. 3.256 dikurangi dengan 251. Di sini sama caranya seperti penjumlahan. Kita ke bawah kan gini. Cuman di sini kasusnya kita dikurang nih ya. Jadi bacanya 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, 5 kurang 5 sama dengan 0. Oke. Nah, 2 kurang 2. Cara bacanya 2 kurang 2 sama dengan ya 0 juga. Nah, ini kosong nih, tidak ada apa-apa nih. Ini bisa jadi 0. Kita bisa anggap ini 0, tidak ada apa-apa. Jadi 3 dikurang tidak ada apa-apa, itu sama dengan ya 3. Tetap, karena tidak dikurangkan dengan apapun kan. Jadi, dari soal ini, 3.256 dikurangkan dengan 251 itu sama dengan 3.005. Nah, mari kita bahas ke contoh soal selanjutnya. Di contoh soal selanjutnya kita punya dua buah bilangan yang mau dikurangkan. Kita punya 4.235 dikurangi dengan 1.132. Oke. Sama seperti soal sebelumnya, kita kurangkan 5 kurang 2 dulu. 5 kurang 2 itu sama dengan berapa? 3. Oke. 3 kurang 3 sama dengan 0. 2 kurang 1 sama dengan 1. 4 dikurang tidak ada apa-apa, ya 4. Karena tidak dikurangkan dengan apa-apa. Nah, didapatlah 4.235 dikurang 132, itu sama dengan 4.103. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Ini kurang. Jadi 2.457 dikurang dengan 120. Oke. Kita punya 7 kurang 0, teman-teman. 7 kurang 0 itu tetap 7. Nah, selanjutnya 5 kurang 2 itu sama dengan 3. Dan 4 kurang 1 itu sama dengan 3 juga. 2 tidak kurangan apapun, tetap 2. Oke. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang keempat. Di contoh soal yang keempat, kita punya 1.322 dikurangi dengan 1.220. Ya. Sama seperti cara-cara sebelumnya, kita kurangi 2 kurang 0 itu sama dengan 2. Oke. 2 kurang 2 itu sama dengan 0. 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, 1 kurang 1 ya 0. Tidak boleh tulis juga, tidak apa-apa. Oke. 2 kurang 0 sama dengan 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. 3 kurang 2 sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Oke, lanjut lagi ke soal yang kelima. Kita di sini punya 4.456 dikurangi dengan 1.230. Nah, 6 kurang 0 dulu ya. 6 kurang 0, ya ini mulai di sini 6 kurang 0. 6 kurang 0 itu sama dengan ya 6, tetap. 5 kurang 3 itu sama dengan 2. 4 kurang 2 itu sama dengan 2. 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, jadi 4.456 dikurang dengan 1.230 itu sama dengan 3.226. Mari, ya itu untuk 5 contoh soal tentang pengurangan tanpa meminjam. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi pengurangan dengan meminjam. Di pengurangan dengan meminjam ini, oke. Misalkan nih, misalkan
Yang di atasnya kita punya 3.342 ya. Di bawahnya kita punya 2.224. Kapan kita meminjam? Kapan kita meminjam? Kita meminjam saat bilangan yang di atas misalnya, yang pengen kita kurangkan dengan bilangan yang di bawah, ini kan bakal jadi 2 kurang 4 kan? Nah, yang di atas itu lebih kecil nilainya dari yang di bawah. 2 itu kan nilainya lebih kecil daripada 4 kan? Jadi kita butuh meminjam gitu. Cara meminjamnya gimana? Nah, di sini kita tambahkan 10. Kita tambahkan 10 di sebelah atas ini. Nah, yang 4 ini kita kurangi 1. Jadi gitu ya. Jadi sebelah kanannya kita tambahkan 10. Di sini sebelah kirinya kita kurangin 1 nih. Jadi si 4 ini dipinjam 1 ke 2 gitu maksudnya. Dikarenakan dia dikurangi 1 dan ini tambah 10, kita dapat menggunakan kotak bantuan nih. Dari kotak bantuan, di sini, ini kan maksudnya gini nih, tambah 10, berarti 10 tambah 2, oke, 10 tambah 2 dikurangi dengan 4. Nah, 10 tambah 2 itu sama dengan 12. 12 dikurangi dengan 4 itu sama dengan 8. Jadi kita tuliskan sama dengan 8. Oke, itu untuk yang sebelah, yang di satuannya ya. Sekarang kita tinjau yang di puluhannya nih. Nah, di sini si 4 kan dipinjam 1. Berarti si 4 dikurangi 1 nih kan. Di 4 kurangi 1. Dikurangi lagi dengan 2. Jadi 4 kurang 1 itu sama dengan 3. 3 kurang 2 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 1. Begitu. Selanjutnya kita punya 3 kurang 2. Ya ini tidak perlu dipinjam dikarenakan si 3 itu lebih dari 2 nilainya. 3 kurang 2 langsung saja 1. Dan 3 kurang 2 itu 1. Jadi 3.342 dikurangi dengan 2.224 itu sama dengan 1.118. Nah, itu contoh soal yang pertama. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini kita punya 1.256 yang atasnya. Dan di bawahnya kita punya 1.147. Nah, di sini yang pengurangan ini 6 itu kurang dari 7. Sehingga kita mesti pinjam nih dari sebelah puluhannya nih. Karena kita pinjam, kita tambahkan 10 di atasnya. Nah, yang di sini juga dikurangi 1. Selalu gitu kalau untuk pinjam loh. Kita tambahkan ke 10, ini 10, yang ini kurang. Sebelah kan, misalnya kita tinjau di sini kan, yang pengen dikurangkan. Yang ini tambah 10, yang ini dikurangi 1. Nah, kita pakai kotak bantuan. Berarti di sini 10 tambah 6, 10 tambah 6 itu sama dengan 16, dikurangi dengan 7. Dikurangi 7. 16 kurang 7 itu sama dengan 9. Jadi tuliskan di sini di bawah sama dengan 9. Untuk yang ini, berarti kita punya 5 kurang 1. 5 kurang 1, karena dipinjam kan, dikurangi dengan 4. 5 kurang 1 itu sama dengan 4. Ya, 4 kurang 4 itu sama dengan 0. Jadi tuliskan 0. Nah, di sini 2 kurang 1 itu sama dengan 1. 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Jadi tidak perlu ditulis juga. Sehingga 1256 dikurangi dengan 1147 itu sama dengan 109. Lanjut ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga kita punya pengurangan antara 3.481 dikurangi dengan 3.264. Nah, ini 1, ini 4, bakal kita kurangi. Dikarenakan 1 itu nilainya lebih kecil dari 4, jadi kita butuh pinjam. Kita pinjam dari sini, kita tambahkan 10 berarti kan, yang atas ini jadi bakal dikurangi 1. Kita tuliskan, kita buat kotak bantuan di sini. Dari kotak bantuannya kita dapatkan 10 tambah 1 dikurangi dengan 4. Jadi 10 tambah 1 itu sama dengan 11. Oke, dikurangi 4 sama dengan 7. 11 kurang 4 itu sama dengan 7. Jadi kita tuliskan di sini hasilnya 7.
Nah, di sini 8 dipinjam 1 kan. Jadi 8 dikurangi 1 itu sama dengan 7. Oke. Nah, 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Jadi dapat hasilnya 1. 4 kurang 2 itu sama dengan 2. 3 kurang 3 itu 0. Jadi ini tidak ada. Sehingga dari pengurangan yang kita lakukan, 3.481 dikurangi dengan 3.264 itu sama dengan 217. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Di contoh soal yang terakhir, kita punya 3.932 dikurangi dengan 2.334. Nah, di sini si 2 itu kurang dari 4. Sehingga kita mesti pinjam dari sini. Ya, kita pinjam, jadi ini tambah 10. Nah, ini kurangin 1. Kita dapatkanlah 10 tambah 2. 10 tambah 2 itu 12. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, untuk yang sebelah sini, kita kan punya 3 nih. Kita kurangin 1. Berarti itu sama dengan 2 kan? Nah, 2 dengan 3. 2 kurang 3. Nilai 2 itu kan lebih kecil dari 3. Sehingga kita pinjam lagi di sini nih. Supaya nilai yang ini, yang atas ini, lebih besar daripada nilai yang bawahnya. Gimana caranya? Kita pinjam dari sebelah sini. Nah, jadi sini bakal ngasih 10. Dan sini bakal di atas ini bakal dikurangi 1. Jadi cara nuliskannya kayak gini. 3 dipinjam 1, berarti 3 kurang 1 ditambah 10 dikurang 3. 3 kurang 1 itu sama dengan 2. 2 tambah 10 itu sama dengan 12. 12 kurang 3 sama dengan 9. Nah, jadi ini sama dengan 9. Di sini 9 udah dipinjam 1. Jadi 9 kurang 1 dikurangi 3. 9 kurang 1 itu sama dengan 8. 8 kurang 3 itu sama dengan 5. Tinggal tuliskan. Dan terakhir, 3 kurang 2 itu 1. Sehingga 3.932 dikurangi 2.334 itu sama dengan 1.598. Oke, mungkin itu saja untuk postingan video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan juga jangan lupa untuk banyak latihan soal agar kalian terbiasa dengan penjumlahan dan pengurangan, baik yang meminjam ataupun yang tidak meminjam. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bareng materi ini. Oke? Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam dari Kavia Science.